Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu percaya diri dan juga menginspirasi bersama dengan Mbak Intan Jako, vokal coach. Mbak Intan, tadi kan Mbak Intan juga cerita ya kalau misalnya awalnya yang membuka sebagai coach ini dari mulut ke mulut ya. Nah, sampai dengan sekarang antusias masyarakat Bengkulu untuk belajar bernyanyi itu gimana sih, Mbak Intan? Alhamdulillah mulai ada rasa mulai orang sadar bahwa bernyanyi itu ada tekniknya. Dulu sempat saya dengar itu ngapain sih belajar nyanyi gitu, kan bisa nyanyi di rumah. Nah, dari saya tantangan saya bahwa memberitahu nyanyi itu ada ilmunya. Kalau kita nyanyi nggak ada ilmunya, itu 1-2 lagu itu udah bengek gitu loh, ya kan? Iya, makanya penyanyi itu sampai 10 lagu masih tahan ya. Saya kalau kasih tahu sama orang itu secara logika aja. Kamu misalkan dengerin contoh lah paling bagus misalkan Agnes aja di Indonesia. Kamu denger Agnes nyanyi jingkrak-jingkrak tapi nggak habis nafasnya, atau dia nyanyi lagu Karena Aku Sanggup setinggi itu tapi dia masih stabil-stabil aja. Kalau nggak pakai teknik itu nggak bisa. Benar. Kamu bakal kecekek, ini urat-urat keluar semua kan. Saya bilang gitu. Iya. Tapi kalau dengan teknik yang benar, kamu bisa nyanyi 10 lagu itu secara tenang aja gitu loh. Dan orang berpikir bahwa nyanyi track-track itu sembarangan itu bakal bisa jadi cedera loh. Bagian throat di bagian tenggorokan itu kalau sembarangan pita suara jadi cedera. Makanya ada beberapa penyanyi yang di kafe-kafe misalnya gitu, serak gitu suaranya itu karena cedera, karena dipaksakan. Makanya saya memberitahu mereka tuh bahwa nyanyi itu ada ilmunya kalau kamu mau bagus. Cara merawatnya seperti ini. Dari sana mereka merasa bahwa ada manfaatnya untuk belajar vokal kalau memang dia mau masuk di bidang professional singers. Benar. Emangnya apa sih Mbak yang harus diperhatikan kalau kita jadi penyanyi itu? Yang pertama kan pasti kan suara juga kan harus benar-benar diperhatikan. Dari mungkin pola makannya kah, dari gaya hidupnya kan juga berpengaruh. Kalau makan itu ada beberapa makanan yang sebenarnya penyanyi itu mau makan apa aja kalau suaranya bagus aja sih sebenarnya kan. Cuma kalau untuk sesi dari dia mau perform atau dia mau take record rekaman kayak gitu, itu harus memang ada beberapa makanan yang harus dihindari. Contoh kayak minyak, micin seperti itu loh. Itu harus dihindari sebenarnya. Cuma kan kalau untuk sehari-hari kalau dia mau makan apa aja boleh. Iya. Gitu loh. Atau misalnya lagi mau perform nih, itu nggak boleh minum susu tuh nggak boleh. Oh iya, kenapa Mbak? Bukannya kan minum susu tuh sehat gitu kan? Enggak, dia itu melegakan dahaga gitu kan? Enggak, karena dia tuh kan ada beberapa zat yang mengandung membuat tenggorokan kita tuh jadi gatel. Nyanyinya. Terus misalkan kalau kita lagi nyanyi di ruangan AC atau kita lagi live di TV gitu, kan AC-nya dingin banget. Nah, itu akan perubahan suhu. Suhu tuh bisa mempengaruhi tenggorokan kita atau pita suara kita. Karena kalau suhu kita berubah, kehangatan badan kita berkurang, jadi tingkat air liurnya itu jadi kering. Nah, kalau kita misalkan minum air putih, itu mempengaruhi jadi lebih kering lagi. Oh iya, bukannya malah ini jadi dia akan tambah haus dan kering. Makanya mereka kalau misalkan artis itu ada minum yang memang tingkat oksigennya lebih tinggi dan mahal minumannya kan. Nah, caranya kalau misalnya kita ini bukan sebelum menjadi artis misalnya gitu, kan kalau di AC yang dingin banget itu kan mengganggu tenggorokan gitu ya. Ya, kalau kita darah tinggi itu kan berat ya kalau di ruangan AC. Nah, itu bisa kita minum teh manis atau lemon tea. Nah, itu membantu untuk kelenjar air liur itu. Jadi lebih basah dia gitu loh. Iya, sedetail itu ternyata ya pengen jadi penyanyi ya. Makanya saya bilang kalau kamu ingin memulai professional singers atau public speaking itu banyak cara ilmunya. Setiap ilmu yang ada tuh pasti ada. Gitu. Nggak mungkin ada itu tapi nggak ada ilmunya tuh nggak mungkin. Benar. Ya kan? Terus juga percuma ya kalau misalnya suaranya bagus tapi nggak tahu tekniknya. Benar. Makanya beberapa orang tuh nyanyinya track sembarangan gitu. Makanya kok tracknya nggak enak banget ya? Nggak kayak profesional ya misalnya gitu. Itu karena dia otodidak. Terus banyak beberapa false gitu loh, macam-macam. Nah, ada juga tuh beberapa orang yang memang kalau misalnya pengen suaranya bagus itu kunyah kencur misalnya kan, terus minum air madu. Itu benar nggak sih? Benar, itu benar. Untuk secara alternatifnya atau secara herbalnya, kencur itu bisa membunuh bakteri. Nah, bisa memberikan kehangatan di bagian tenggorokan kita atau pita suara. Itu nyanyinya jadi lebih bagus. Cuma kalau orang yang tahan, kalau nggak tahan ya wes makan yang lain. Iya. Opsi lainnya biasanya kalau misalkan saya lagi sakit tenggorokan, penyanyi itu kan paling sering kena sakit tenggorokan. Bener.
Itu biasanya jeruk dibakar gitu kan. Sudah dibakar, diperas, dikasih air hangat, kasih garam, itu membunuh bakteri kalau tahan yang itu. Kalau nggak kencur mentah Iya. gitu. Kalau sebenarnya madu itu nggak boleh terlalu banyak juga sih. Iya. Gitu. Tapi lebih banyaknya ke kencur sih kalau mau cepet gitu loh. Kunyah kencur nggak enak juga ya sebenarnya ya kan, kalau kita Sebenarnya nggak biasa. ya, kalau mau bagus ya tahan-tahan lah dikit. Nah, kalau misalnya suara fals dan serak-serak itu karena apa sih? Karena makanan juga berarti ya? Enggak. Kalau serak itu ada yang memang dari Tuhan. Gift dari Tuhan juga. Tapi ada juga serak itu karena cedera. Faktor cedera tuh nyanyinya terlalu dipaksakan. Iya. Untuk nyanyi terus berjam-jam atau berhari-hari dengan tidak memberikan istirahat. Nah, kadang kalau di vokal itu dalam satu part atau bar lagu, karena penyanyi itu sampai 5 jenis suara yang digunakan, tetapi orang tuh hanya menikmati, nggak tahu kan? Iya, nggak tahu kan, cuma nikmati doang gitu, dengarnya tapi doang. kalau penyanyi yang otodidak atau penyanyi yang tidak mengerti itu, dia satu bar itu nyanyinya satu jenis suara aja, makanya jadi cedera. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk masalah fals ya, fals itu pengertiannya ada flat and sharp. Jadi suara flat, misalkan contoh nadanya di harusnya di sini, dia nggak flat aja, harusnya datar naik gitu ya. Datar, flat dia. Sharp itu lebih dari itu, yang seharusnya dia di sini nadanya dia naik jauh nadanya. Intinya pengertian false itu secara simpelnya nadanya di luar atau tidak di bagian dudukan nadanya, itu false. Jauh gitu loh. Kayak Mbak sama saya nih, seharusnya nadanya saya di sini, saya duduknya di tempat Mbak. Itu false, namanya flat and sharp. Gitu. Iya, kebanyakan orang kan misalnya nyanyi ngeblank dikit misalnya ya nggak sesuai nada, ini false nih gitu ini kan. Tapi ada juga di bagian itu namanya pitch control. Pitch itu kurang dari 1/4 nada atau 2/4 nada seperti itu. Itu beda dengan false. Kalau false tuh jauh banget dari awal tuh. Alah keparat ini kok nyanyi kata orang Bengkulu tuh kan. Maksudnya nggak tahu kan. Gitu kan. Itu false. Tapi kalau misalkan dia miss sedikit, kayak kurang nada tingginya, dia nadanya benar, tapi dia tuh nggak nyampe. Nah itu baru pitch control namanya, bukan false. Gitu. Kebanyakan orang tidak memahami itu. Ada juga nih yang bilang kalau misalnya kita tuh pintar berenang, kalau nyanyinya tuh bisa nada tingginya lama gitu. Bener nggak sih? Enggak juga, itu gaya lama banget. Tapi kalau berenang itu bisa membantu latihan pernafasan. Karena poin terpenting dalam bernyanyi atau public speaking adalah pernafasan yang penting. Karena kalau pernafasannya bagus, itu pengolahan secara tekniknya itu akan terlihat bagus dan profesional, nggak ngos-ngosan nyanyinya. Gitu. Tapi kalau untuk secara nada tinggi, itu latihannya lebih ke solmisasi, Mbak. Gitu loh, bukan track di ya ada juga pengaruhnya. Cuma kalau mau bagus banget ya latihan sama ini solmisasi gitu loh. Benar-benar. Kalau Mbak sendiri kegiatannya apa sih dari anak didiknya sendiri ya? Berupa apa aja biasanya? Saya biasanya kalau latihan itu ada latihan vocalizing, itu untuk melatih range. Range itu kalau dalam satu oktav piano itu kan 8 oktav. Itu dilatih dari oktav terendah sampai oktav tertinggi. Dan seorang penyanyi harus bisa itu? Iya. Minimal kalau misalkan suara manusia itu di standarnya ada 3 oktav. Itu standar internasional ya. Tapi kalau paling mentok biasanya kalau suara tinggi asli itu di 5 oktav. Itu dilatih. Harus memang benar-benar strong, terus berpower gitu. Jadi nada tingginya memang benar-benar pas. Terus kalau di nada rendah itu biasanya kalau perempuan itu di oktav kedua. Kalau cowok bisa di oktav pertama. Gitu loh, itu dilatih semua biar jangan tinggi doang bagus, rendahnya nggak bagus. Gitu loh. Biasanya saya latih itu untuk range. Terus ada beberapa teknik vokal juga saya kasih tahu juga gitu. Jadi terlihat memang benar-benar tidak mencinderai suara. Cuma kalau saya bilang tadi, serak itu kadang dari Tuhan ya Mbak ya. Jangan berpikir kayaknya kamu cedera ya, enggak. Iya. Siapa tahu memang bawaan dari lahirnya ya kayak gitu ya. Benar. Nah, sebagai coach nih kegiatan Mbak apa aja sih sejauh ini? Pernah jadi juri juga dong ya? Alhamdulillah ada beberapa juga jadi juri. Terus juga saya beberapa juga punya ada YouTube juga saya kan untuk edukasi tentang musik gitu. Terus saya juga ada ngajar kan seperti hari-harinya. Terus
Terus ya ada kegiatan lain juga, kadang perform sekali-kali aja Mbak. Kalau lagi mau. Kalau lagi mau. Pernah ngadain event gak sih bagi anak didiknya gitu? Ya kemarin kita saya buat grand konser kedua kemarin, diikuti 78 peserta murid-murid saya. Dan itu dari vokal class, piano, keyboard, gitar, bass dan drum. Semuanya perform dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun? Iya, sampai umur 23 tahun ya perform. Dan itu saya ngasih wadah ke mereka bahwa harus berani, percaya diri. Karena beberapa tahun ini saya lihat semenjak sebelum COVID juga sih ya, tambah pula COVID ya, anak-anak sekarang itu udah jadi introvert. Introvert dadakan. Hidupnya itu di dunia gadget aja, tapi untuk secara mental berani depan orang tuh enggak. Makanya saya buka wadah itu, saya buat grand concert, kebetulan yang kedua juga dilatih gitu. Mereka tuh untuk berani. Untuk berani. Ya. Ada efeknya juga sebenarnya pandemi ya bagi anak-anak ya. Jadi introvert ya kan. Introvert. Karena kasihkan main gadget ya terlalu lama. Karena gini, semua kan ada sekarang udah ada di gadget Mbak. Apapun, mau game, dulu kan kita ada PS dulu kan ya. Sekarang semuanya ada di HP. Jadi dunia dia terpaku di HP aja. Makanya untuk secara sosial mereka jadi antisosial. Nah itu membahayakan gitu loh. Makanya saya buat event itu untuk berani, kita harus show up gitu. Baik, Mbak Intan, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu percaya diri dan juga menginspirasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.